Hai everyone, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan masih tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, yang menjadi topik kita pada hari ini adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, jadi kita akan tahu bagaimana sih sebenarnya sistem pembagian kekuasaan di negara kita ini. Namun lebih baik kita mengetahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Jadi apabila seseorang itu sudah memiliki kekuasaan, maka seseorang itu mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang ia perintahkan. Ada beberapa macam-macam kekuasaan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Yang pertama menurut John Locke dan yang kedua menurut Montesquieu. Nah, John Locke menyatakan macam-macam kekuasaan itu terdiri menjadi 3. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Sementara kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif yang merupakan kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, bagaimana sih dengan yang disampaikan oleh Montesquieu? Ternyata, Montesquieu juga menyatakan bahwa macam-macam kekuasaan terbagi menjadi 3. Macam-macam kekuasaan yang disampaikan oleh Montesquieu ini sering dikenal dengan nama trias politica, di mana ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi terlihat jelas bahwasannya terdapat perbedaan antara pernyataan macam-macam kekuasaan yang disampaikan oleh John Locke dan juga Montesquieu yang terdapat pada kekuasaan ketiga. John Locke menyatakan kekuasaan federatif, sementara Montesquieu menyatakan kekuasaan yudikatif. Jadi Montesquieu ini menyatakan bahwa setelah dibuat atau dibentuk undang-undang itu dilaksanakan. Kemudian setelah dilaksanakan, undang-undang itu dipertahankan. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, wajib untuk diadili. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih konsep pembagian kekuasaan di Indonesia setelah kita tahu tadi adanya macam-macam kekuasaan. Nah, yang pertama adalah pemisahan kekuasaan atau separation of power. Nah, ini merupakan kekuasaan ya. Nah, ada pemisahan kekuasaan, ada pembagian kekuasaan atau division of power. Pemisahan kekuasaan itu merupakan kekuasaan negara yang dipisahkan dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya sampai pada fungsinya. Atau lembaga pemegang kekuasaan negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu terpisah satu sama lainnya. Jadi mereka berdiri sendiri tanpa ada koordinasi dan kerjasama. Jadi tidak adanya kerjasama antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Biasanya kalau di pemisahan kekuasaan atau separation of power ini digunakan oleh negara Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan pembagian kekuasaan atau division of power? Pembagian kekuasaan itu merupakan kekuasaan negara itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan karena mereka melaksanakan pekerjaannya dengan koordinasi dan kerjasama. Jadi di sini terlihat jelas ya bahwasanya pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu terdapat perbedaan, di mana pemisahan kekuasaan itu tidak adanya kerjasama atau koordinasi, sementara di pembagian kekuasaan itu adanya kerjasama dan koordinasi. Nah, biasanya ini juga di negara-negara di dunia itu menggunakan pembagian kekuasaan, termasuk juga Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdiri menjadi 2, pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, kita langsung lihat saja pembagian kekuasaan secara horizontal itu sebenarnya
Nah, yang dikatakan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Jadi udah diberikan fungsinya masing-masing dari setiap kekuasaan tersebut. Yang pertama, kekuasaan konstitutif yang memang tugasnya untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ini siapa sih yang melaksanakan? Yaitu MPR. Ini sudah tertuang pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden, sudah tertuang pada pasal 4 ayat 1. Yang ketiga, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dilaksanakan oleh DPR. Hal ini tertuang pada pasal 20 ayat 1. Yang keempat, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sudah tertuang pada pasal 24 ayat 2. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hal ini dilaksanakan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini juga sudah tertulis atau tertuang pada pasal 23E ayat 1. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, di mana kekuasaan moneter ini merupakan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi, di kekuasaan moneter ini yang menjalankan adalah Bank Indonesia yang tertuang pada pasal 23. Nah, Ananda sekalian bisa mengecek nanti di buku undang-undangnya, melihat pasal-pasal yang sudah diberikan dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Jadi di sini terlihat sekali bahwasanya pembagian kekuasaan secara horizontal ini sudah sesuai atau dilaksanakan menurut dengan fungsi dari lembaga-lembaganya sendiri. Dan di sini sudah ada kerjasama. Kita melihat bahwa setiap pemegang kekuasaan itu melaksanakan kerjasama atau ada koordinasinya. Kemudian yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yang artinya pembagian kekuasaan ini merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya azas desentralisasi, di mana yang dikatakan dengan azas desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Jadi di sini dikatakan bahwasanya pemerintah pusat ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, dengan catatan pemerintah daerah harus selalu memberikan laporan-laporan terkait pemerintahannya daerahnya kepada pemerintah pusat. Nah, demikian untuk materi kita pada hari ini tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. So, don't forget to study hard at home, stay safe and stay healthy, and thank you for your attention. Bye-bye!